Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat pagi anak sekalian. Alhamdulillah ya. Pada ini kita bertemu lagi ya dalam rangka kegiatan belajar mengajar ya. Semuanya hadir ya. Jadi saya absen. Akan tidak ada nanti yang tidak hadir ya. Karena absennya itu sangat mempengaruhi ya nilai kalian semua. Oke, selanjutnya bagaimana dengan kondisi kita pelajaran hari ini ya? Kalau anak-anak sekalian tentang tempat duduknya atau bedanya bagaimana? Senang ya? Tidak ada yang goyang-goyang begini ya? Tidak ada ya? Ya. Jadi kalau ada yang goyang-goyang semestinya pagi-pagi namanya persiapkan memang ya, dilapor sama guru kelasnya supaya tahu ya, bisa diganti. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar biasanya kita harus memulai dengan membaca doa. Ya. Semua pasti tahu ya baca doa. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya yang bimbing dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya baru anak sekalian satu orang satu ya, bergantian. Setiap pertemuan gantian untuk menjadi pemimpin ya, untuk menjadi pembaca doa ya. Bisa ya? Ya, untuk kali ini saya pimpin dulu ya. Oke, mari kita baca doa bersama-sama ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Tangannya bisa di atas. Ya. Sama ya. Ulangi ya. Sama ya. Bisa ikut saya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Jadi pembelajaran kita kali ini ya tentang beriman kepada hari akhir ya. Nah ini ada sudah. Jadi beriman kepada hari akhir. Ya, beriman kepada hari akhir ya. Kira-kira siapa yang tahu apa itu beriman kepada hari akhir? Ada yang tahu, ada yang pernah dengar ya, atau pernah baca apa itu iman kepada hari akhir? Ada? Belum ya? Ya. Kalau pernah baca atau pernah tanya-tanya atau pernah dengar ceramah pasti ya, pasti ditahu. Oke. Jadi iman kepada hari akhir ya. Kalau pembelajaran sebelumnya ya, itu dia tentang toleransi ya atau menghargai pendapat ya. Di sini beriman kepada hari akhir ya. Jadi ada kalau di toleransi itu adalah bagian dari implementasi atau bagian dari cara beriman kepada hari akhir. Itu kalau di pelajaran sebelumnya. Oke, kalau begitu ya di sini ya ada sudah saya bagi ya, Bapak bagi peta konsep ya. Di sini ada tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran. Jadi di beriman kepada hari itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada nanti pengertian ya, pengertian beriman kepada hari akhir. Kemudian ada nanti pembagian hari kiamat. Kemudian ada dalil ya. Dalil itu adalah Al-Quran dengan hadis. Tahu Al-Quran ya? Ya, tahu juga hadis. Ya, hadis itu dia bersumber dari Rasulullah atau perkataan perbuatan Rasulullah. Ya, jadi di tujuan pembelajaran ini ya, di tujuan pembelajaran ini setelah kita nanti ya melewati proses pembelajaran ini, belajar nanti ya, tujuannya adalah supaya anak-anak sekalian ya bisa beriman kepada hari akhir. Ya, itu nanti yang diharapkan. Bisa ya? Nah, tujuan pembelajaran yang kedua menunjukkan ya perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir ya. Jadi setelah
pelajaran ini usahakan nanti siswa bisa berperilaku ya, bagaimana mencerminkan seseorang kalau beriman kepada hari akhir, gitu ya. Jadi perilakunya kira-kira bagaimana. Kemudian yang ketiga, memahami penjelasan mengenai iman kepada hari akhir ya. Itu nanti ya. Akan ada nanti pengertian iman kepada hari akhir. Oke, kalau gitu ya kita lanjut ya. Jadi pembelajaran kita pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan diskusi ya. Kegiatan diskusi. Jadi kalian nanti akan dibagi per kelompok. Nah, situ nanti akan berdiskusi ya untuk mencari apa nanti yang akan kita pelajari. Nah, jadi kita lanjut ya. Beriman kepada hari akhir. Di sini ada contoh-contoh kiamat. Nah, ini gambar ini adalah contoh-contoh kiamat. Ya, contoh kiamat. Ini kalau ini gambar apa? Ya, ini gambar jalan ya, jalan yang rusak. Ini biasanya terjadi diakibatkan karena peristiwa gempa bumi ya. Ini. Pernah sudah ada yang merasakan gempa bumi? Pernah ya? Iya. Kemudian yang ini gambar penguburan mayat ya. Orang meninggal dikubur. Nah, ini gambar ya. Gambar dunia ini mengalami ya. Ini api ya, merah. Seakan-akan dunia ini terbakar, hancur ya. Nah, ini gambar sebuah ya kota ya. Di sini terlihat hancur berantakan ya. Ya, jadi contoh-contoh kiamat ya. Ada gambar gempa bumi, orang meninggal, ada dunia yang hancur ya. Kemudian ada ini sebuah kota atau tempat atau wilayah yang mengalami kehancuran di gambarnya. Nah, itu adalah contoh-contoh kiamat. Ya, jadi kira-kira bisa disimpulkan ya, bisa nanti dipahami seperti apa nanti modelnya hari kiamat. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke pengertian ya. Pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini ya. Meyakini atau mempercayai ya, mempercayai atau meyakini. Apa yang diyakini, dipercayai bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran ya, hancuran. Jadi hari akhir ini ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Itu tandanya hari akhir. Kalau sudah ada trompet malaikat Israfil, berarti itu adalah ya peristiwa hari akhir. Kemudian gunung-gunung meletus. Nah ini ya, gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda langit ya bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, bulan itu saling bertabrakan ya. Seluruh manusia itu menjadi panik ya. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat lagi mengenali sanak saudaranya ya. Adiknya, kakaknya ya, bapaknya, mamanya itu sudah tidak dikenali lagi pada saat itu ya. Semua ingin menyelamatkan diri ya. Namun akhirnya semuanya mati, hancur dan menghadap Sang Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati ya, tapi semua ya, tumbuh-tumbuhan juga mati, hewan, bahkan yang terkecil ya, kuman, bakteri, virus, semuanya mati ya. Jin dan setan juga begitu ya, mengalami mati ya. Jadi itu gambaran pada peristiwa hari kiamat ya. Jadi semua ya, seluruh alam itu hancur ya. Semuanya yang makhluk hidup itu mengalami kematian ya, mati. Ada yang hidup ya. Ya, jadi itu pengertian tentang iman kepada hari akhir. Nah, sekarang kalau hari akhir ya, bisa kira-kira dipahami.
Kalau tadi pengertian iman kepada hari akhir ya, beriman artinya meyakini. Kalau tentang hari akhir, bisa dipahami ya dengan tadi, itu hancurnya seluruh alam ya beserta isinya, itu peristiwa hari akhir. Nah, hari akhir disebut juga dengan hari kiamat ya, jadi hari kiamat, hari akhir ya. Nah sekarang kita masuk ke pembagian hari kiamat ya. Hari kiamat itu terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama kiamat sugra dan yang kedua kiamat kubra. Nah, kiamat sugra dan kiamat kubra, bukan kuburan ya, kubra. Oke. Nah, di sini kiamat sugra atau kiamat kecil ya. Jadi kiamat sugra itu disebut kiamat kecil. Kiamat sugra yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Nah ini, sebagian umat manusia. Jadi orang meninggal. Nah, tadi ada gambarnya ya. Ada yang tadi meninggal dikubur. Nah, itu adalah kiamat sugra ya. Sebagian saja ya. Kalau hanya orang meninggal ya, semua masih ada. Yang lainnya juga masih ada ya. Hanya sebagian meninggal. Itu artinya kiamat sugra. Misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, nah itu. Pernah lihat kecelakaan ya? Nah, kecelakaan, misalnya tabrakan kah atau mobil atau apa yang masuk jurang atau sebab terbakar kenapa itu kecelakaan ya? Musibah tsunami ya. Pernah juga lihat ya? Pernah rasakan? Ya, ini musibah tsunami ya. Kalau informasinya atau gambarnya atau pernah lihat tayangan contoh videonya pasti ya. Banjir, nah banjir ini juga ya, biasanya terjadi banjir, tanah longsor dan sebagainya. Itu adalah kiamat sugra ya, kiamat kecil. Nah dapat dilihat, nah ini sudah contoh gambarnya ya. Nah jadi gambarnya selain tadi yang meninggal ya, kemudian ada gambar aspal jalan tadi yang terbongkar ya. Ini gambar kota Palu ya. Ini gambar kota Palu waktu terjadi tsunami. Ini di bagian Palu Barat. Jadi air semua masuk, air dari laut. Itu gambar tsunami. Ini contoh gambar tentang kiamat sugra. Ya, kiamat sugra. Oke. Kita lanjut. Kiamat kubra. Nah ini. Kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Nah, itu ya. Kalau di sini tadi hanya sebagian ya itu. Kalau kiamat kecil, kiamat sugra itu sebagian. Tapi kalau kiamat kubra, kiamat besar itu seluruh ya alam semesta ya. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur ya. Kehidupan manusia itu akan berganti dengan alam yang baru ya. Jadi setelah ini dunia hancur, itu akan berganti lagi dengan alam yang baru ya. Yaitu alam akhirat. Nah, di sini ada gambarnya. Ini gambar ini ya. Kalau kita lihat sepintas, dia sepertinya hanya gambar api ya. Tapi ya sudah bisa kita bayangkan kalau peristiwa hancurnya itu ya, dunia itu ya kemungkinan bisa seperti ini ya. Di mana-mana semuanya ada api ya, ada suara-suara letusan ya, hancur ya, semua yang bagus-bagus ya, yang hidup semuanya mati, yang lainnya semuanya hancur. Jadi itu kiamat kubra dan kiamat sisa 1 menit. sugra. Oke. Ya, jadi itu tentang peristiwa hari kiamat ya yang sudah kita pelajari. Ya, saya kira untuk pembelajaran kita kali ini ya bisa sampai di sini. Sampai di sini ada yang bisa bertanya tentang hari kiamat. Ya, jadi bisa disimpulkan ya bahwa peristiwa hari kiamat itu adalah peristiwa yang hancurnya seluruh alam ya. Nah, kemudian bagaimana beriman kepada hari kiamat? Yaitu dengan cara meyakini dan
mempercayai kalau seluruh alam itu akan hancur ya. Termasuk juga macam-macam kiamat. Iya. Sudah? Kalau begitu saya akhiri saja dengan ucapan ya. Sebelum itu saya akan bagi tugas nanti ya untuk dikerja di rumah ya. Nanti saya bagikan lembar kerja siswa untuk dikerja di rumah dan di store pada pertemuan berikutnya. Bisa ya? Oke.